Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Di video kali ini kita akan membahas tentang obrolan penting seputar keuangan yang perlu dibahas atau dibicarakan sebelum menikah, ya, atau mungkin lebih tepatnya di saat proses ta'aruf, ya. Mungkin banyak di antara para wanita ya khususnya menganggap bahwa membicarakan uang sebelum menikah itu adalah hal yang tabu. Ya, khawatirnya malah kalau kita nanya tentang keuangan, nanti laki-lakinya berpikir kalau kita matre, ya, mata uangan, mata duitan gitu misalnya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, penting dipahami ya, uang memang bukanlah segala-galanya, tetapi banyak hal penting di dalam pernikahan itu tidak bisa dipisahkan dari uang. Ya, bahkan ya hampir semua kebutuhan sehari-hari itu memerlukan uang, ya. Bayar kontrakan, bayar listrik, beli beras, ya, beli gas, beli kulkas, dan seterusnya, itu perlu uang, butuh uang. Begitu juga ketika udah punya anak, pas saat hamil cek ke dokter, perlu uang, ya, melahirkan butuh uang, ya, beli popok, beli susu butuh uang. Ya, makanya teman-teman semua, sahabat semua, jangan ragu, jangan malu-malu ngomongin tentang uang sebelum menikah. Karena banyak kasus ya, khususnya yang kami temui, banyak para wanita ini yang setelah menikah malah sulit ya untuk menerima atau ridho dengan kondisi keuangan pasangannya. Nah, ketika ditanya, memangnya dulu pas saat sebelum menikah nggak diobrolin tentang keuangan? Enggak, katanya ya. Jadi banyak yang tidak ngobrolin ya tentang keuangan sebelum menikah. Nah, kira-kira apa aja yang perlu dibahas seputar keuangan sebelum menikah? Yang pertama adalah sumber penghasilannya dari mana saja, ya. Baik yang laki-laki mungkin juga bisa ya bertanya kepada wanita, yang wanita juga mengajukan pertanyaan kepada yang laki-laki, saling diskusi. Ya, menyampaikan, mengenalkan dari mana aja sumber penghasilan kita. Tujuannya apa kita mengetahui sumber penghasilan calon pasangan kita? Tujuannya tentunya adalah memastikan bahwa sumber penghasilannya ini berasal dari sesuatu yang halal dan juga baik. Nah, setelah sumber penghasilan, apalagi jumlahnya? Ya, kira-kira jumlah penghasilannya berapa? Pemasukannya berapa? Nah, ini bagi wanita ya, khususnya nanti yang mungkin akan memilih ya sebagai ibu rumah tangga, mungkin sambil direfleksikan ke diri sendiri. Kira-kira dengan penghasilan suami saya yang segini, kira-kira saya bisa ridho nggak ya? Saya bisa menerima nggak ya? Gitu ya. Karena bisa jadi di luar sana ada mungkin yang ridho ya, penghasilan suami 2 juta sebulan mah nggak masalah. Tapi bisa jadi juga ya penghasilan 5 juta, 10 juta bahkan ya sulit untuk menerima, sulit untuk ridho. Ya, setiap orang beda-beda. Ini tentu sangat bergantung kepada kondisi ekonomi atau standar kehidupan teman-teman sebelum menikah. Nah, setelah menanyakan sumber jumlah pemasukannya berapa dalam sebulan, tanyakan juga pengeluarannya. Pengeluarannya, dan tanyakan juga kira-kira punya tanggungan wajib nggak yang mesti dikeluarkan setiap bulan. Karena bisa jadi ya penghasilannya gede, ya misalnya 20 juta, tapi ternyata pengeluarannya juga besar. Ya, pengeluarannya 19.500.000 gitu misalnya. Ya, dari sini juga mengetahui kira-kira Pak calon pasangan teman-teman punya tanggungan wajib nggak? Misalnya harus membiayai orang tuanya, harus membiayai sekolah adik-adiknya. Ya, ini perlu diobrolin. Lalu apalagi kira-kira setelah pengeluaran? Yang keempat yaitu adalah hutang piutang. Nah, kira-kira calonnya punya hutang nggak? Kalau misalnya punya hutang, hutangnya itu hutang apa saja ya, dan berapa nominalnya, dan berapa lama proses pelunasannya. Ini perlu digali dan dicari tahu. Karena kita pernah menemukan kasus juga seorang wanita proses ta'aruf ya dengan laki-laki, dan ternyata laki-laki itu punya hutang ratusan juta nilainya. Nah, ini kan perlu kesiapan mental ya, kesiapan diri kalau misalnya ingin meneruskan pernikahannya. Karena bisa jadi setelah menikah malah nanti akan disibukkan oleh bagaimana caranya bayar hutang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak kuat ya boleh misalnya menolak atau mengakhiri, itu hal yang lumrah. Ya. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing. Ya, saya juga bukan berarti menganjurkan kalau dia punya hutang langsung diakhiri, enggak. Ya, selama teman-teman siap membantu, mendampingi, siap bersabar, enggak masalah, silakan.
Tapi kalau nggak siap bersabar ya rasanya berat gitu ya. Ya perlu untuk diakhiri. Dan juga dibuat kejelasan ya bagaimana akad hutangnya. Misalnya disepakati bahwa hutang masing-masing kita sebelum menikah ya tetap menjadi kewajiban kita masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada juga ya tidak agar tidak menjadi kewajiban pasangan ya untuk membantu melunasinya setelah menikah. Lalu teman-teman semua, sahabat semua perlu digali lagi yang kelima ya, rencana ya bagaimana dia mendapatkan nafkah ya sumber penghasilan ke depannya. Ya bisa jadi hari ini calon ta'aruf teman-teman itu kondisinya belum mapan. Tapi bisa jadi dia punya rencana yang hebat gitu ya, rencana besar misalnya mau bangun bisnis, mau bangun usaha ya, mau kerja freelance ya, oh, ternyata dia punya banyak skill misalnya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, jadi 5 hal ini perlu teman-teman ya sahabat semua bahas, diskusikan di dalam proses ta'aruf ya, dalam proses ta'aruf sebelum memutuskan pada akhirnya apakah akan menikah dengan dia atau tidak ya. Mungkin itu aja teman-teman semua, sahabat semua videonya semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share ya, komen, dan bagi yang belum subscribe silakan segera subscribe akun Belajar Ta'aruf TV. Insya Allah kita akan rutin ya setiap hari atau sekali 2 hari untuk upload video yang menginspirasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.